Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketemu lagi untuk video yang ke-12 atau pertemuan yang ke-12, yakni perbandingan hukum acara antara hukum acara jinayah atau hukum acara dalam peradilan pidana Islam, kemudian hukum acara pidana formil nasional Indonesia. Kita langsung saja. Kita lihat pengertiannya dahulu. Hukum acara jinayah atau hukum acara pidana Islam sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan hukum acara pidana formil yang berlaku di Indonesia. Baik hukum acara jinayah maupun hukum acara pidana formil atau hukum formil pidana itu sama-sama berusaha untuk menemukan kebenaran material terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Berdasarkan Konon nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah, ada terminologi tentang hukum acara jinayah ini. Hukum acara jinayah diartikan sebagai hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran material yang selengkap-lengkapnya dari perkara jinayah. Tujuannya apa? Ada beberapa tujuan hukum acara jinayah. Ada 3 tujuannya. Yang pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran material yang selengkap-lengkapnya dari perkara jinayah dengan menerapkan aturan hukum acara jinayah secara tepat dan benar. Kemudian memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, termasuk tersangka dan terdakwa secara seimbang, sesuai dengan ajaran keadilan dalam Islam. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah, mereka yang pernah melakukan tindak pidana bertobat secara sungguh-sungguh, taubat nasuha, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah atau perbuatan tindak pidananya. Ada beberapa perbedaan secara umum antara hukum acara jinayah dan hukum acara pidana secara umum ya. Yang pertama, mahkamah syariah atau sebutan untuk pengadilan negeri dalam hukum acara pidana Islam itu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara jinayah atas dasar permohonan si pelaku jarimah. Jadi, pelaku jarimah itu bisa menyadari kesalahannya kemudian memohon untuk diperiksa dan diadili di pengadilan. Ini menarik sekali. Integritas sangat ditekankan di sini karena berdimensi ukhrawi. Dalam hukum acara pidana formil, jarang sekali ada orang yang bersalah kemudian dia mengakui kesalahannya dan minta untuk diadili. Ini sulit untuk ditemui. Tapi dalam hukum acara pidana Islam ini ditemukan karena di masa Nabi ada orang-orang yang melakukan kejahatan, misalnya berzina, kemudian melapor kepada Nabi dan minta untuk dihukum agar nanti di akhirat tidak lagi mendapatkan hukuman. Dan ini ditolerir dalam hukum acara jinayah. Kemudian penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan mahkamah syariah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, atau merusak barang bukti, atau menghilangkan barang bukti, ataupun melakukan jarimah atau tindak pidana yang serupa. Kalau tidak ada kekhawatiran, maka tidak wajib dikenakan penahanan. Ini menarik sekali. Kemudian, penggunaan bahasa atau lafaz sumpah yang diawali dengan kata Bismillah, dengan menyebut nama Allah, dan wallahi, demi Allah. Ini lafaz-lafaz ini digunakan di dalam hukum acara pidana Islam atau hukum acara jinayah. Kemudian penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas wilayatul hisbah. Selanjutnya, adanya perbedaan alat bukti atau pembuktian untuk beberapa jenis jarimah tertentu. Misalnya dalam pembuktian jarimah zina. Zina dalam hukum acara jinayah itu saksinya minimal 2 orang saksi yang adil harus betul-betul melihat kejadian zina yang dilakukan, baru bisa dikenakan vonis zina, terutama untuk zina muhsan. Kemudian memperkenalkan penjatuhan hukuman secara alternatif antara penjara atau cambuk ataupun denda, dengan perbandingan 1 bulan penjara itu disetarakan dengan 1 kali cambuk atau denda 10 gram emas murni. Jadi ada alternatif pilihan untuk penjatuhan ukubahnya. Itu beberapa perbedaannya dengan hukum acara formil di Indonesia, hukum acara pidana formil di Indonesia. Kemudian apa landasannya? Landasan keberlakuan hukum acara jinayah yang berlaku di Nangro Aceh Darussalam atau Provinsi Aceh
itu didasari oleh beberapa dasar hukum. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana, ini tentu pasti ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 2004 tentang kejaksaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Nangaro Aceh Darussalam. Nah, otonomi khusus inilah yang membuat Aceh bisa menerapkan hukum acara jinayah di wilayahnya. Kemudian keputusan Presiden nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi di Provinsi Aceh. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri di Provinsi Aceh dengan istilah Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi. Kemudian ada Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariah, Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, bidang akidah, bidang ibadah dan syiar Islam. Kemudian ada Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang larangan minuman keras atau khamar. Kemudian Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang larangan perjudian atau maisir, dan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang larangan khalwat. Khalwat itu bersepi-sepian, berdua-duaan yang menjurus kepada perzinahan. Ini ada pengaturannya. Dan kemudian ada Qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, karena zakat itu diperintahkan untuk dipungut ya. Jadi zakat ada ketentuan untuk hukum jinayahnya. Ini beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan hukum acara jinayah di Provinsi Aceh atau Nangro Aceh Darussalam. Kemudian asas-asas hukum acara jinayah tidak terlalu jauh berbeda dengan asas-asas hukum acara pidana formil di Indonesia. Ada asas legalitas. Dalilnya ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 15 dan Al-An'am ayat 19. Ada asas keadilan dan keseimbangan, Quran surah Shad ayat 26 dan An-Nisa 135. Ada asas perlindungan HAM, hak asasi manusia, Quran surah Al-Maidah ayat 32 dan Al-Hujurat ayat 13. Kemudian asas praduga tidak bersalah. Ini ada kaidah fikih yang bagus sekali. Idrahul hud bisyubhah. Tidak boleh ada penghukuman, tidak boleh ada penjatuhan vonis dengan adanya keraguan-raguan. Jadi kalau hakim itu tidak boleh melakukan vonis kalau dia masih ragu. Ini ada praduga tidak bersalah di situ. Kemudian ganti rugi dan rehabilitasi, kemudian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, kemudian asas terbuka untuk umum kecuali untuk kasus-kasus yang memang harus sidang tertutup seperti kasus asusila, kasus perzinahan, kemudian kasus yang melibatkan anak biasanya sidangnya tertutup, kemudian kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap, kemudian ada asas bantuan hukum dan asas pembelajaran kepada masyarakat atau tadabbur kepada masyarakat. Jadi vonis yang dijatuhkan selain untuk memberikan efek jera, juga di satu sisi bisa sebagai pembelajaran kepada masyarakat banyak. Ini asas-asas hukum acara jinayah. Silakan dieksplor di luar video ini. Boleh jadi ada asas-asas lain yang bisa dilekatkan ke hukum acara jinayah. Kemudian kita mengenal lembaga pelaksananya. Dalam kitab Asyiatasyus Syari'iyah dijelaskan ada otoritas penegakan hukumnya. Ada 3. Ada wilayatul qada, ini otoritas arbitrase, perdamaian, hukum perdata masuk juga wilayatul qada. Kemudian ada wilayatul mazalim, otoritas sengketa PT-UN, dan wilayatul hisbah, otoritas perkara pelanggaran hukum publik, yaitu pidana. Dalam penerapan Indonesia, lembaga pelaksana hukum acara jinayah tersebut terbagi lagi ke dalam beberapa lembaga yang diakui. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada mahkamah syariah atau pengadilan negerinya, kemudian ada wilayatul hisbah, kemudian Baitul Mal, balai penyimpanan harta benda, termasuk penyimpanan harta rampasan maupun denda, kemudian ada lembaga pemasyarakatan, lapas untuk pidana penjara atau kawalah. Kemudian kita kenalan dengan ukubahnya, atau kita ketahui ada beberapa ukubah dalam hukum acara hukum pidana Islam. Ada beberapa ukubah, ada ukubah asliyah, pidana pokok, ada ukubah badaliyah, pidana pengganti, ada ukubah tabailah, pidana tambahan, ada ukubah takmilah, pidana pelengkap. Nah, berkenaan dengan bentuk-bentuk ini, pola-pola penghukuman tersebut dapat bervariasi. Mulai dari yang terendah, misalnya ta'zir lafaz, teguran lisan, ditegur, hukumannya teguran saja, hingga yang berat berupa ukubah qatliyat misalnya, potong tangan. Kemudian ada ukubah rajam, dilempari batu hingga mati. Ini ada beberapa ketentuan dalam Islam yang sangat ketat sekali hukumannya. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, penerapan ukubah-ukubah tadi disesuaikan dengan kearifan lokal, disesuaikan dengan konstitusi kita.
Jadi yang diterima adalah ukubah kompensasi, misalnya pembayaran denda kepada negara. Kemudian ukubah diat, pembayaran denda, pengganti hukuman diberikan kepada korban. Ya. Kemudian ada ukubah kawalah, hukuman penjara, dan ukubah jilid, hukuman cambuk. Hukuman cambuk ini sudah diterapkan di Nangor Aceh Darussalam untuk pidana judi, untuk pidana minuman keras ya, khamr, ya. Syurbul khamr, meminum minuman keras, termasuk juga ukubah jilid ini harusnya diterapkan juga untuk zina ghairu muhsan, perzinahan antara orang yang tidak menikah, dalam misalnya bujang gadis atau yang dalam keadaan tidak dalam status perkawinan, ini bisa dikenakan hukuman cambuk juga. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan. Videonya cukup singkat, silakan explore di luar kesempatan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita highlight atau garis bawahi. Yang pertama, hukum acara jinayah ialah hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran material yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara jinayah. Kemudian terdapat sejumlah perbedaan antara hukum acara jinayah dengan hukum acara pidana formil atau hukum acara formil di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Nangor Aceh Darussalam itu menjadi payung hukum penerapan hukum acara jinayah di sana. Karena berlaku syariat Islam di situ, otomatis pelaksanaan penegakan hukum formalnya harus menggunakan hukum acara pidana Islam. Kemudian berikutnya, yang keempat, terdapat sejumlah lembaga yang mendukung penegakan hukum secara jinayah di Aceh. Ada kepolisian, kejaksaan, mahkamah syariah, wilayatul hisbah, kemudian baitul mal, dan lapas. Dan yang terakhir, penerapan hukuman berbasis fikih jinayah yang berlaku di Aceh itu meliputi ukubah kompensasi, membayar denda kepada negara, ukubah diat, biaya denda pengganti kepada korbannya, kemudian ukubah kawalah, hukuman penjara, dan ukubah jilid, hukuman fisik berupa cambukan. Silakan dieksplor di kesempatan lain, sebab hukum acara jinayah ini adalah suatu pembelajaran yang sangat menarik sekali untuk dikaji, dan tentunya memiliki nilai-nilai luhur, memiliki hal-hal yang terpendam di dalamnya yang bisa dieksplor sehingga ditemukan hikmat, ditemukan suatu kebijaksanaan dalam penerapan hukumnya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.